Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham milik Lo Keng Hong dengan modal 2.200 dijual dengan harga hanya Rp800 saja. PBV 0,3 kali. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham GJTL yang merupakan request dari subscriber Baca Saham. Untuk topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Pertama, dari aspek probabilitas, teman-teman bisa lihat dalam 5 tahun terakhir, probabilitas kenaikan saham ini adalah 60%, alias 3 tahun mengalami peningkatan dan 2 kali mengalami penurunan. Dan sebagai catatan, di bulan Agustus dan September, saham ini tidak pernah mengalami peningkatan harga saham dalam 5 tahun terakhir. Sebaliknya, pada bulan April, saham ini selalu mengalami peningkatan harga dalam 5 tahun terakhir. Kemudian kita lihat dari historical harga sahamnya. Teman-teman bisa lihat di sini, saat video ini dibuat, saham GJTL di angka 875 dan angka tersebut mirip seperti harga di tahun 2021 dan 2018. Jika kita lihat dengan historical PBV-nya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa PBV GJTL tidak terlalu mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Artinya ekuitasnya bisa dikatakan tidak terlalu bertumbuh jika dibandingkan dengan harga sahamnya. Karena harga sahamnya kita asumsikan sama, tapi secara PBV tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, itu berarti harga saham dengan angka 875 menurut saya pribadi sudah tidak lagi bisa dikatakan murah. Kenapa? Karena dengan harga saham yang sama dalam beberapa tahun terakhir, PBV-nya tidak menjadi semakin murah. Topik kedua, proyeksi dividen. Sayangnya dalam 5 tahun terakhir, GJTL hanya pernah membagi dividen di tahun 2021. Itu pun dengan dividen per share yang hanya Rp10 saja. Dengan kata lain, GJTL ini merupakan saham yang tidak konsisten membagi dividen. Sehingga jika teman-teman tertarik membeli saham ini, mungkin hanya fokus saja kepada aspek capital gain-nya. Kinerja cukup baik, tapi kenapa jarang bagi dividen? Itu merupakan suatu pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan terkait saham GJTL ini. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Pertama dari aspek kasnya dengan nominal 678. Dan jika kita bandingkan dengan jumlah liabilitasnya sebanyak 10.964, artinya perusahaan ini memiliki saldo kas yang bisa dikatakan cukup rendah, di mana mereka harus membutuhkan sumber dana yang lain untuk bisa melunasi seluruh hutangnya. Ditambah lagi, rasio DER-nya sudah 130%, yang berarti total hutangnya ini sudah 1,36 kali lipat lebih besar dibandingkan total modal yang mereka miliki. Meskipun begitu, mayoritas ekuitasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Tapi sebagai catatan di sini, jika kita membandingkan dengan kinerja PBV-nya, bisa dikatakan ekuitas perusahaan ini cukup sulit untuk bertumbuh. Nah, berikutnya dari aspek laba ruginya, penjualan bersih mengalami penurunan di tahun 2023 meskipun nominal yang tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, tapi uniknya laba kotornya mengalami peningkatan dari 1,7 menjadi 2,5. Kenapa? Karena penurunan beban pokok penjualan jauh lebih besar dibandingkan penurunan penjualan bersihnya. Hal itulah yang menyebabkan kenapa GJTL berhasil membukukan laba di tahun 2023 ini, padahal sebelumnya membukukan kerugian. Topik keempat, poin tambahan. Nah, ini merupakan hal yang unik. Kenapa? Karena berdasarkan data per 31 Mei tahun 2022 di Google, saham GJTL ini dimiliki oleh Lo Keng Hong dengan kepemilikan mencapai 5%. Tapi pada pemberitaan di bulan Juli tahun 2023, tercatat bahwa kepemilikan saham Lo Keng Hong di GJTL berkurang 4,87 juta saham. Itu berarti Lo Keng Hong menjual sebagian kepemilikan saham GJTL yang dia miliki. Nah, sebagai catatan, dalam suatu pemberitaan di media massa, Lo Keng Hong pernah berkata bahwa dia masih memiliki saham GJTL dan hanya mengurangi sedikit kepemilikan sahamnya. Berikutnya terkait kinerja harga saham selama tahun 2023, harga sahamnya sudah naik 56% dan dalam 5 tahun terakhir sudah naik 30%. Apakah mungkin hal inilah yang menyebabkan kenapa Lo Keng Hong menjual sebagian kepemilikan sahamnya? Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Pertama dari aspek kinerja laba ruginya, yang mana laba meningkat karena penurunan beban pokok penjualan, bukan karena peningkatan penjualan bersihnya.
Poin minus kedua, NPM-nya sangat rendah dengan angka 5,5% saja, yang berarti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualannya cukup rendah. Selain itu, rasio DR-nya sudah tinggi yang berarti hutangnya lebih besar dibandingkan modalnya. Demikianlah pembahasan singkat saham GJTL. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, di stock market. Ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.